Kota Bandung dinobatkan sebagai kota paling macet di Indonesia berdasarkan analisis tingkat kemacetan lalu lintas di berbagai kota di seluruh dunia. Tak hanya di gerbang tol, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di pusat kota Bandung. Seperti inilah kondisi kepadatan arus lalu lintas di jalur utama wisata Bandung-Lembang yang masih terus terjadi hingga Jumat malam. Ini yang cukup bikin kita kaget adalah di tahun 2025 sesuai dengan data TomTom Traffic Index bahwa Bandung ternyata menjadi kota termacet di Indonesia. Kemacetan di Bandung mencapai 64,1% di tahun 2025, di mana perjalanan sejauh 10 km ini membutuhkan lebih dari 32 menit. Nah, ini harus diantisipasi oleh pemerintah Kota Bandung dan kami di DPRD tentu saja di program anggaran dan sebagainya terkait infrastruktur dan kebutuhan-kebutuhan sarana publik. Pilihan transportasi umum dari wargi Bandung adalah mobil online, ojek online. Gimana tuh menyikapinya tuh DPRD Kota Bandung? Pelayanan untuk mengurangi kemacetan ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tapi harus kolaborasi. Transportasi publik tidak semakin baik, kemudian masyarakat tidak edukasi. Ini khawatir justru terjadinya semacam apa ya? Mungkin bahasanya semacam gridlock gitu loh. Bandung ini harus nyaman menjadi tempat tinggal, tapi juga harus nyaman dikunjungi banyak orang. Dan hari ini kita hadir bersama saya Galigi di Bandung Berdialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam satu acara yang pastinya dinanti-nanti untuk kita semua. Bahwa ada sebuah informasi yang harus kita sampaikan bahwa hari ini pun melihat bagaimana dinamika isu publik yang begitu sangat sentral sekali. Dan arus informasi yang begitu sangat kencang di era digital saat ini. Yang tentunya kita membutuhkan informasi-informasi yang akurat dan juga klarifikasi kebijakan khususnya dari DPRD Kota Bandung. Dan hari ini kita hadir bersama saya Galigi di Bandung Berdialog. Hari ini saya spesial sekali hadirkan sosok yang sangat istimewa untuk kita ajak ngobrol bersama-sama terkait Kota Bandung nih yang kita cintai. Hadir bersama kami selaku Ketua DPRD Kota Bandung. Ada Bapak Haji Asep Mulyadi SH. Apa kabar Bapak? Baik, Kang Galih. Senang sekali saya hari ini bisa bertemu langsung dengan Kang Galih dan juga wargi Bandung semua ya? Iya, wargi Bandung. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Amin. Ini kalau Pak Asep tuh biasa akrabnya dipanggilnya Pak Asmul. Boleh, bebas. Yang paling penting harus semakin dekat, karena dengan dekat itu juga aspirasi juga bisa disampaikan dengan baik. Itu. Jadi gini Pak Asmul, ini kalau kita ngobrolin soal Kota Bandung nih yang paling sentral banget sekarang isu yang masih sering kita dengar ya terkait kemacetan di Kota Bandung. Nah ini nih yang menjadi topik utama juga yang mungkin akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah nih perjalanan tadi ke sini lancar, tapi sebetulnya ya lancar. Tapi ini yang cukup bikin kita kaget adalah di tahun 2025 sesuai dengan data TomTom Traffic Index bahwa Bandung ternyata menjadi kota termacet di Indonesia. Waduh. Itu menurut TomTom Traffic Index 2025 dan Bandung menjadi kota termacet ke-16 di seluruh negara. Ini melihat fenomena seperti ini bagaimana Pak Asep? Kang Galih, jadi kalau kita bicara macet, ini juga betul bahwa banyak sekali masukan-masukan ke kami, ke DPRD. Memang macet ini menjadi, boleh katakan, ya top of mind juga. Jadi yang menjadi sering keluhan dan masuk ke kami ternyata tentang kemacetan. Jadi kalau Kang Galih sekarang bicara membahas terkait dengan kemacetan, sudah tepat sekali. Karena memang ini juga yang sering dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan kemacetan. Tapi kalau tadi hasil survei segala macam, tentu saja pasti ada dasarnya ya. Betul. Kita juga tidak tahu latar belakangnya, hasil survei itu seperti apa, apa motivasinya dan sebagainya. Tapi kenyataannya realitas hari ini memang kita merasakan bahwa di Bandung memang kemacetan ini sudah semakin terasa. Dan kalau bicara kemacetan atau bicara transportasi kan itu bicara bukan sekedar kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi bicara tentang juga bagaimana dampak dari perpindahan itu. Betul. Kalau kebayang nggak, kalau macet ini pasti di situ waktu terbuang. Kalau macet pasti di situ juga biaya makin besar. Betul. Ya kan? Nah, artinya ketika kita ingin bahwa pemerintah Kota Bandung ingin memberikan juga tingkat kesejahteraan kepada masyarakat lebih baik,
menurut saya kemacetan ini harus segera diurai oleh pemerintah Kota Bandung. Jangan sampai kemacetan yang terjadi hari ini itu berlarut-larut dan tentu saja ke depan kalau itu dibiarkan, ini khawatir justru akan menjadi masalah buat kota kita tercinta ini. Tapi bahwa hari ini ada upaya-upaya, kita juga terus bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, itu akan terus dilakukan. Doakan saja oleh warga Bandung, mudah-mudahan ya tingkat kemacetan ini bisa terus berkurang karena banyak faktor sekali yang mempengaruhi tentang kemacetan itu, Kang Gali. Nah, ini apa aja nih Pak Asmul kalau kita lihat ya. Bahkan kalau dicek dari data sendiri, ini kemacetan di Bandung mencapai 64,1% di tahun 2025, di mana perjalanan sejauh 10 km ini membutuhkan lebih dari 32 menit. Wow. Artinya betul, kata Pak Asmul bilang, kita tuh kehabisan energi, kehabisan tenaga, kehabisan waktu, kehabisan biaya dan segala macamnya. Nah, melihat fenomena seperti ini nih Pak Asmul, apakah memang salah satu faktornya karena memang volume kendaraan di Kota Bandung sudah semakin besar, atau memang ibaratnya tuh infrastruktur jalan yang sudah mulai tidak bisa digerakkan lagi atau bagaimana? Ya, memang hari ini kalau diukur dengan tingkat kemacetan yang ada di Bandung ini, salah satu faktornya memang volume kendaraan di Kota Bandung ini sekarang sudah rasionya dengan ruas jalan itu sudah lumayan tidak seimbang. Artinya ruas jalan yang tersedia dengan volume jumlah kendaraan ini sudah tidak seimbang. Artinya bahwa ketika kita bicara kemacetan, Kang Gali, itu tidak bisa hanya menjadi isu kota saja. Tapi juga harus menjadi isu yang ada kebijakan-kebijakan, tentu saja ada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, sekarang kita bicara misalnya ruas jalan. Ruas jalan itu ketika kita mau peningkatan ruas jalan, itu kan membutuhkan juga biaya yang sangat besar. Bahkan bukan sekedar biaya, Kang Gali, tapi di dalamnya ada efek-efek sosial. Seringkali nih warga ketika kita mau ada penambahan ruas jalan, suruh pindah, itu berat banget. Berat. Karena kan ada nilai sosial kita. Ketika ada tempat di situ, kita harus pindah. Mungkin pindah. Atau misalnya berkurang nih tempat lahan kita. Tapi seringkali ya, walaupun itu ada ganti rugi atau ganti untung, tetap saja orang kadang-kadang nggak terlalu nyaman ketika dipindahkan. Jadi ada proses ketika kita mau menambah ruas jalan, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Pertama, biaya cukup besar di situ. Yang kedua juga ada efek-efek sosial buat masyarakat. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau ada penyesuaian antara jumlah volume kendaraan dengan ruas jalan, menurut hemat kami bukan sekedar ruas jalan yang harus ditambah, tapi harus ada kebijakan pembatasan jumlah kendaraan. Ketika kebijakan itu nggak dilakukan, sehebat apapun kita menambah ruas jalan, tapi kalau jumlah volume kendaraannya terus bertambah, itu juga akan menjadi masalah di masa yang akan datang. Karena mungkin kalau kita lihat faktanya, bahwa orang Bandung sekarang, satu orang tuh kendaraan bukan cuma satu. Wah, bisa banyak, Kang Gali. Bisa, apalagi sekarang kan, kadang-kadang mobil kedua, mobil ketiga, seringkali. Belum lagi kendaraan, mungkin roda dua, dan sebagainya. Tapi pada intinya memang kita juga tidak bisa menyalahkan ya, ketika masyarakat memang mereka misalnya masih menggunakan kendaraan pribadi, atau kendaraan bermotor dan sebagainya, ketika memang transportasi publik belum siap. Nah, ini sudah jadi wacana yang cukup lumayan lama nih Pak Asmul, gimana ini? Ya, kalau kita lihat di beberapa negara ya, kan transportasi publik itu juga menjadi bagian untuk proses penyelesaian kemacetan. Nah, hari ini di Kota Bandung, kenapa juga terjadi kemacetan? Selain tadi ya, ruas jalan terbatas, volume kendaraan juga demikian besar, tapi juga transportasi publiknya belum belum menjadi pilihan buat masyarakat. Betul. Kenapa sih masyarakat nggak mau menggunakan transportasi publik? Ya banyak faktor lah. Kita juga bisa memaksa ya teman-teman masyarakat harus menggunakan transportasi publik. Karena apa? Teman-teman ketika menggunakan transportasi publik kan pengennya itu dia waktunya tepat. Ya kan? Saya berangkat jam segini nih. Saya butuh di lokasi jam sekian. Tepat nggak? Nah, itu yang pertama. Jangan sampai kita menggunakan transportasi publik tapi tepu gue teh nyampein jam sabaraha gitu ya. Tetap aja sama. Iya, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua kadang-kadang kenyamanan. Ya kan, butuh kenyamanan. Nah, ketika tepat waktu, kemudian kenyamanannya disiapkan, kemudian juga kompetitif dari sisi biaya, saya yakin mungkin masyarakat akan mulai beralih kepada transportasi publik. Tapi sekali lagi ketika kita bicara transportasi publik, ya harus ada keinginan dan kekuatan dari pemerintah yang memang serius sungguh-sungguh untuk mencanangkan itu semuanya. Nah, hari ini sebenarnya Kang Gali sudah mulai
Pemerintah pusat juga sudah mulai merancang terkait dengan transportasi publik, ada BRT dan sebagainya. Kita sudah mulai sekarang ada program-program pembebasan jalur dan sebagainya. Itu pun tidak gampang karena tidak sedikit masyarakat juga yang tentu saja keberatan. Sebetulnya wajar kalau masyarakat ada keberatan karena apa? Mungkin proses sosialisasi yang seringkali kurang dilakukan oleh pemerintah. Gitu kan. Dan kalau kita lihat juga nih transportasi itu kayak semacam urat nadinya sebuah perkotaan ya. Oh iya, betul. Nah, DPRD Kota Bandung sendiri memaknai itu seperti apa nih Pak? Ya, karena gini, ekonomi ini kan di Bandung ini tentu saja kota jasa ya. Yang namanya kota jasa kan pasti itu akan berpengaruh ketika transportasi ini terdampak. Artinya ada transportasi yang terhambat, itu akan berdampak kepada perputaran ekonomi. Tadi saya bilang di awal, bahwa transportasi bukan sekedar memindahkan orang dari titik A pada titik B, tapi di situ ada dampak-dampak. Dampaknya apa? Misalnya tadi waktu, ada dampak biaya dan sebagainya. Nah, Bandung menjadi kota jasa ketika kita bicara transportasi publik, ketika transportasinya itu bagus, kemacetannya itu berkurang, maka itu akan menjadi proses kenyamanan buat teman-teman yang memang tinggal di Bandung. Tapi bukan hanya kenyamanan buat kota Bandung sebetulnya, tapi nyaman juga buat teman-teman yang datang ke Bandung. Wisata. Saya sering dapat keluhan juga nih, Kak Ngalih, dari teman-teman di luar daerah ya. Aduh, Bandung tuh enak ya sebetulnya, udaranya sejuk, kemudian juga kulinernya banyak dan sebagainya. Cuman ketika kita bicara transportasinya, seringkali mereka mengeluhkan. Cuman sayang ya katanya, macet katanya gitu. Ya walaupun Kak Ngalih kalau macet mah kadang-kadang di waktu-waktu tertentu, apalagi kalau udah weekend, itu macetnya luar biasa. Sebetulnya bukan cuma kota Bandung aja ya kalau ibaratnya ada di daerah lain. Cuman memang kita juga tidak boleh jadi alasan ya. Harus kita selesaikan. Tadi sebetulnya ada hal yang kelewat Kang Galih ketika kita bicara masalah faktor kemacetan ya, selain tadi volume, kemudian juga infrastruktur jalan, ada juga sebetulnya penataan parkir nih. Ini yang harus juga menjadi perhatian. Penataan parkir seringkali kan, parkir-parkir yang di pinggir jalan, itu seringkali itu menjadi mengecil. Jalan itu jadi mengecil. Ini juga menjadi perhatian pemerintah yang harus segera diselesaikan. Belum lagi mungkin ada beberapa trotoar jalan yang memang digunakan sebagai usaha tertentu. Itu apalagi itu udah nggak boleh sebetulnya. Harusnya nggak boleh. Jadi sebenarnya PR-nya lumayan banyak ya Pak Asmul ya? Ya, itu tantangan lah buat kita semua untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Tapi mungkin sedikit pencerahan nih buat warga Bandung nih ya. Kalau kita ngomongin transportasi, ini kan sudah berlarut-larut sebetulnya Pak Asmul. Apa sih titik terlemah nih masalah transportasi itu apa sih Pak? Tantangan terbesarnya itu apa? Sebetulnya yang pertama adalah terkait dengan jadi hub-nya, menyambungkan. Kan orang tuh sekarang tidak hanya satu titik ke satu titik ya. Orang kadang-kadang dari daerah timur mungkin tidak langsung ke daerah ke daerah barat ya. Kadang-kadang dia harus ada hub yang menyambungkan. Nah, inilah yang harus disiapkan oleh pemerintah sehingga sekarang ini harus menyiapkan pemerintah bagaimana nih dari satu titik kepada titik itu ada sambung menyambung gitu loh. Jadi orang akan menggunakan transportasi publik itu bukan sekedar dia menggunakannya, tapi bagaimana dia memanfaatkan dari satu titik ke titik lain lengkap semuanya gitu. Nah contoh nih di kita kan sekarang ada yang namanya kereta cepat nih, ya ada kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Nah bagaimana dari Bandung ini juga ada transportasi lanjutan. Termasuk yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah feeder-feeder, artinya yang menyambungkan ke tempat-tempat misalnya pemukiman dan sebagainya. Ini juga masih terbatas di Kota Bandung. Jadi belum bisa terlaksana berarti. Belum sempurna lah. Dari semua fenomena yang kita bahas saat ini, lalu kebijakan-kebijakan apa nih yang bakal dikasih atau berikan untuk warga Bandung dari DPRD Kota Bandung? Ya, sekarang kami sedang terus mendorong pemerintah terkait juga mendukung terkait program BRT misalnya ya. Jadi program BRT yang ini merupakan program dari pemerintah pusat. Ya mudah-mudahan saja dengan program nanti ini selesai itu menjadi salah satu bentuk upaya ya. Walaupun kita tidak bisa menjamin betul nggak bisa menyelesaikan masalah kemacetan. Tapi bahwa upaya itu harus kita hargai dari pemerintah pusat untuk melakukan upaya-upaya bagaimana ini ada transportasi publik yang bisa diharapkan oleh pemerintah masyarakat Kota Bandung. Tapi juga yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah kota harus menyiapkan selain infrastruktur ya, menyiapkan adalah tadi jalur-jalur feeder yang bisa menyambungkan ketika ada titik-titik orang menggunakan transportasi publik BRT, kemudian dia bisa langsung nyambung ke
pemukiman-pemukiman. Ya. Karena seringkali orang nih, kenapa sih masih menggunakan kendaraan bermotor misalnya? Kenapa sih masih menggunakan kendaraan pribadi? Ya satu sisi kendaraan publiknya juga belum siap begitu. Ya. Tapi seringkali orang kadang-kadang malas kan kali sekarang tuh. Malas untuk jalan kaki. Ya pengennya tuh langsung di rumah gitu loh. Nyampe di rumah. Instan. Instan gitu. Nah ini Iya, harus iya. diantisipasi oleh pemerintah Kota Bandung dan kami di DPRD tentu saja di program anggaran lain sebagainya terkait infrastruktur dan kebutuhan-kebutuhan sarana publik kami dorong terus untuk pemerintah Kota Bandung. Pak Asmul, ini ada Siap. yang menarik nih. Selain transportasi umum, Ya. kalau kita ngomongin transportasi umum kan bukan transportasi umum yang memang disiapkan oleh pemerintah, Ya. tapi juga sekarang sudah mulai nih pilihan transportasi umum dari wargi Bandung adalah mobil online, ojek online. Iya. Gimana tuh menyikapinya tuh DPRD Kota Bandung? Ya satu sisi ini adalah tentu saja ada kebijakan-kebijakan yang kita juga tidak bisa halangi ya. Artinya bagaimana ada proses-proses teknologi hari ini ya dan masyarakat tentu saja sangat membutuhkan itu. Hari ini masyarakat realitas ya hari ini dengan menggunakan transportasi itu nyaman, cepat, begitu ya, mudah, simple, Langsung ke tujuan. Ya bahkan tidak usah sekarang daripada mohon maaf ya bawa mobil pribadi kita harus parkir, bayar parkir segala macam. Artinya dengan menggunakan transportasi tadi sistem digital online itu kan memudahkan juga buat masyarakat. Tapi sisi lain memang tentu saja dengan jumlah transportasi yang semakin volumenya banyak, semakin besar, volume yang semakin besar. Belum lagi tentu saja ada hal-hal perhatian untuk para pelaku dari apakah itu ojek online dan sebagainya. Ini juga menjadi hal yang harus diantisipasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu tetap bagi kami bahwa transportasi publik ini harus menjadi perhatian penting dari pemerintah kota dan tentu kami di DPRD agar itu bisa terwujud di masa yang akan datang. Gitu. Cuman memang ada tantangan Kang Gali. Nah, itu termasuk tantangan. Di Bandung ini jalur jalannya kecil-kecil. Ya kan? Lampu merahnya deket-deket. Bukan cuma deket ya. Dan lama. Ya kan? Lama. Itu bisa ngambil S2 dulu katanya. Kalau di parkiran. Bisa main catur dulu. Bisa main catur dulu. Belum lagi, Kang Gali, sekarang itu di Bandung ini ada yang namanya lintasan kereta api. Lintasan kereta api. Itu lumayan, itu juga menjadi dampak. Beberapa titik ya. Kalau tidak salah di Bandung ini dari mulai ujung barat ya sampai ujung timur itu mungkin kurang lebih ada sekitar 12 atau 13 lintasan. Kebayang nggak? Dan itu intensitasnya cukup sering. Dan itu juga menjadi bagian juga yang sering kali dikeluhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya pikir ya bahwa pelayanan untuk mengurangi kemacetan ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tapi harus kolaborasi. Bukan sekedar kolaborasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, tapi juga dengan tadi BUMN, dengan KAI, dengan para pelaku bisnis. Bisa jadi kita kerjasama B2B dan sebagainya. Jadi memang kolaborasi ini yang harus dilakukan ya. Betul kan. Agar bisa bersinergi gitu dengan semua pihak. Betul. Dan itu memang harus dijalankan agar terciptanya transportasi umum di Kota Bandung agar bisa diminati. Betul, dan bukan hanya itu, seringkali memang pola edukasi kepada masyarakat menjadi penting. Jangan sampai gini Kang Gali, kita menyiapkan transportasi publik yang bagus, disiapkan segala macam, tapi ternyata masyarakat nggak mau pindah. Dia terlalu nyaman dengan kendaraan atau transportasi pribadi atau dengan menggunakan tadi jasa-jasa lain segala macam. Ini masalah. Apa masalahnya? Nanti kita pemerintah juga menyiapkan transportasi publik, tapi isinya kosong melompong. Kita juga nggak mau seperti itu. Nah, edukasi ini menjadi penting. Saya yakin lah, kalau transportasi publik ini tadi nyaman, kemudian tepat waktu. Kalau tepat waktu berarti harus ada jalur sendiri tuh. Karena kalau nggak ada jalur sendiri, kena macet lagi. Kalau kena macet lagi, ya pasti gimana akan tepat waktu dia sampainya. Sehingga jalur sendiri juga menjadi tantangan. Kenapa? Dengan jalur sendiri, jalurnya terbatas, ya, ruas jalannya tadi kecil, kemudian lampu merahnya banyak, lama, ditambah lagi dengan lintasan-lintasan kereta api. Itu tantangan-tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Bandung dan tentu saja masyarakat wargi Bandung semua. Semuanya berarti harus berkolaborasi. Jadi kalau misalkan kondisi ini dibiarkan nih, Pak Asmul ya, dampaknya seperti apa nih Kota Bandung? Karena memang ini sudah berlarut-larut nih. Ini yang justru saya khawatirkan dengan teman-teman di DPRD dan juga banyak keluhan dari masyarakat ya, termasuk juga masyarakat komunitas komunitas pelaku dan pecinta dari transportasi ini, bahwa
mereka menyampaikan kalau saja kondisi Bandung seperti ini dibiarkan, artinya dibiarkan tuh gini, ruas jalan tetap, kemudian volume terus bertambah, transportasi publik tidak semakin baik, kemudian masyarakat tidak edukasi, ini khawatir justru terjadinya semacam apa ya, mungkin bahasanya semacam gridlock gitu loh. Jadi bagaimana kita dari segi biaya sangat besar, kemudian kemacetan yang sangat parah, ini kan berbahaya. Oleh karena itu, apapun yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, mungkin tidak bisa menyelesaikan 100%, tapi proses itu harus dilakukan. Saya yakin Bandung, potensi, apakah itu dengan sistem rel ya, rel itu kan bisa, apakah itu di bawah, ya, atau digantung segala macam, sangat mungkin. Saya yakin di Bandung banyak sekali ahli-ahli jasa, ahli-ahli transportasi yang bisa memberikan solusi ya untuk Kota Bandung, asal bagaimana pemerintah kota melakukan kolaborasi tadi, pembiayaan, kemudian kebijakan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kemudian juga undang para ahli-ahli transportasi, kemudian masyarakat juga diedukasi. Saya yakin harapan kita semua lah, Bandung ini harus nyaman menjadi tempat tinggal, tapi juga harus nyaman dikunjungi banyak orang. Iya, jadi semuanya harus bisa menikmati nih bagaimana Kota Bandung dengan penuh segala keindahan dan keistimewaannya ya Pak Asmul ya. Betul. Nah sekarang nih, langkah konkret dari DPRD Kota Bandung sendiri untuk kebijakan yang akan diambil, dan tentunya juga ini menjadi target konkret juga untuk wargi Bandung untuk bisa merasakan itu apa kira-kira? Sekarang kami di DPRD sedang mendorong pemerintah Kota Bandung untuk menyiapkan feeder-feeder. Untuk bisa menyambung. Betul. Bahkan kemarin ada beberapa usulan dari masyarakat juga bahwa sistem transportasi angkutan kota yang selama ini mungkin perlu diperbaharui. Artinya diperbaharui itu bukan berarti meniadakan ya, tapi bagaimana proses pelayanan semakin bagus, semakin terarah, semakin bagus, semakin tepat waktu, semakin nyaman. Ya kemarin mungkin Kang Galih sempat dengar ya, ada usulan dari kawan-kawan termasuk juga dari pemerintah Kota Bandung, pernah juga di prototipenya disampaikan terkait dengan angkot pintar. Nah ini kan lebih ramah lingkungan dan sebagainya. Saya pikir itu bisa coba dilakukan ya, tentu saja tanpa menghilangkan ya teman-teman yang sekarang ini sudah menggunakan jasa atau memberikan layanan angkutan kota, tapi bagaimana kita dimodernisasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kekhasan Kota Bandung, supaya Kota Bandung menjadi kota yang betul-betul tadi nyaman ini juga terukur dan terasakan sampai orang menggunakan transportasi sampai ke pemukiman-pemukiman, kemudian ke tempat-tempat yang tentu saja bisa dijangkau oleh kendaraan yang sangat besar. Oleh karena itu, sekali lagi anggaran, kemudian juga kebijakan-kebijakan terkait dengan penyiapan feeder-feeder harus disiapkan. Supaya nanti ketika apakah nanti BRT-nya siap dan sebagainya, kita sudah siap dengan feeder-feeder yang menyambungkan teman-teman menggunakan transportasi sampai ke pemukiman-pemukiman. Oke, ini penting. Ini langkah konkret yang tentunya akan diberikan atau disampaikan dari DPRD Kota Bandung. Tapi yang menjadi satu nih, wacana paling besar nih Pak Asmul ya, mungkin terakhir juga nih ya, volume kendaraan. Ini kan ibaratnya kalau misalnya kita ngisi gelas ataupun ngisi satu wadah, segimana besarnya wadah, kalau volume airnya semakin banyak, maka dia akan tumpah juga. Nah, ada kebijakan konkret nggak untuk kendaraan-kendaraan yang mengingat sekarang ini tambah besar ini? Satu sisi mudah-mudahan sebenarnya tambah banyak kendaraan, mudah-mudahan ya ekonomi justru tumbuh. Itu bagus. Cuman seringkali ya siapa dulu itu apakah satu orang punya 3, punya 4 segala macam. Tapi bahwa jumlah kendaraan memang kebijakannya bukan di pemerintah kota. Kebijakannya tentu saja itu di pemerintah pusat. Oleh karena itu kami sampaikan kepada pemerintah Kota Bandung juga bahwa untuk menyelesaikan masalah transportasi ini perlu juga pendekatan-pendekatan dari pemerintah pusat supaya ada kebijakan-kebijakan. Dan bahkan bukannya pemerintah pusat Kang Galih. Kita juga Bandung ini kan menjadi kota cekungan Bandung. Dan di dalamnya kan tentu saja ada Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Bandung Barat, kemudian Cimahi, bahkan mungkin dari Sumedang dan sebagainya. Seringkali kebijakan itu harus juga terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan di kota kabupaten sekitarnya. Karena kalaupun sehebat apapun sekarang pemerintah Kota Bandung membuat kebijakan terkait dengan transportasi tanpa didukung oleh kebijakan di sekitarannya, itu juga akan punya masalah besar. Nah, hari ini kami memang terus mendorong pemerintah Kota Bandung, misalnya salah satu tadi kalau masalah parkir nih, kami mendorong untuk membuat semacam rumah-rumah parkir.
supaya parkirnya itu lebih tertata ya dan tidak mengganggu transportasi di jalur-jalur utama. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan lampu lalu lintas atau traffic light. Hari ini juga sering kali dikeluhkan. Tadi kan Kang Gali bilang ada lama banget begitu kan. Sebetulnya kan itu bisa menggunakan teknologi hari ini dengan sistem AI dan sebagainya, bisa mengontrol mana nih kendaraan. Kan ketika dia tidak ada kendaraannya, yang ngapain harus lama-lama gitu loh. Kan dengan sekarang teknologi apa sih yang tidak bisa? Sangat mungkin. Nah, oleh karena itu pemerintah kota juga mungkin bekerja sama nanti dengan pihak tertentu ya, bisa menggunakan sistem AI ini untuk di beberapa traffic light. Itu juga bisa menjadi hal-hal konkret yang bisa dilakukan. Tambahan lagi tentu saja di titik-titik tertentu yang memang di situ ada, apakah itu karena memang mungkin perlintasan kereta atau perempatan dan sebagainya, perlu juga dibuatkan semacam flyover. Nah, cuma harus diantisipasi. Seringkali flyover itu di sini lancar, tapi pas turunnya mandek lagi. Nah, ini harus ada antisipasi. Tapi bahwa apapun cara yang dilakukan, saya pikir selama itu hasil kajian, kemudian sesuai dengan peraturan dan sebagainya, perlu dilakukan juga supaya ini menjadi bagian solusi yang terus kita lakukan berkelanjutan supaya apa yang menjadi harapan kita, Bandung menjadi kota yang nyaman, kota yang ramah, nyaman tempat tinggal, nyaman dikunjungi, bisa menjadi kenyataan masa yang akan datang. Waduh, ini harapan kita semua ya wargi Bandung ya. Jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Asmul juga, banyak sekali sebetulnya kebijakan-kebijakan yang disiapkan ya untuk transportasi umum khususnya di kota Bandung. Dan tujuannya adalah agar transportasi umum ini bisa digunakan oleh wargi Bandung dengan nyaman, dengan aman, dan diminati. Ya. Itu yang paling penting. Betul. Dan transportasi juga bisa berjalan dengan lancar, dengan tertibnya lalu lintas. Gitu. Macet sudah kita bisa hindari, dan jangan sampai lagi ada istilah macet di Bandung mas sudah takdir. Jangan lagi ada itu ya Mas Mul ya. Jangan. Saya khawatir kalau nanti macet takdir begitu mendiamkan kita dan itu akan dampaknya luar biasa. Iya. Ya, kalau macetnya terlalu parah ini, pertama wisatawan akan berkurang, tapi hati-hati investasi juga itu akan menjadi pertimbangan. Gitu. Saya khawatir itu sebetulnya. Terakhir, Pak Asmul ada mau sampaikan nggak buat wargi Bandung nih terkait transportasi umum atau mungkin kebijakan-kebijakan yang dari DPRD Kota Bandung sampaikan terkait dari lalu lintas, kemudian juga tadi yang sudah kita sampaikan. Ya, saya yakin kalau masyarakat mah akan ikut ya. Artinya masyarakat itu kalau pemerintah, ya kami tentu di DPRD bersama pemerintah menyiapkan transportasi publik yang tadi nyaman, tepat waktu, kemudian juga kompetitif, kemudian juga lengkap begitu sampai feeder-feeder ke pemukiman. Saya yakin masyarakat mau. Tapi sekali lagi masyarakat juga yuk kita siapkan dari sekarang. Pertama tentu saja ya berlalu lintas dengan tertib, ya kan. Kemudian tentu saja yang sopan, yang baik begitu, dan sebisa mungkin gunakan transportasi publik kalau itu memungkinkan. Tapi kalaupun tidak, mungkin ya coba bisa gunakan waktu yang kira-kira tidak crowded. Nah, seringkali kita semua menggunakan waktunya semua jam 6, semua jam 7. Coba berangkat lebih pagi. Insya Allah itu akan menyenangkan, baik itu untuk berpikir dan kebahagiaan kita. Iya, luar biasa ini dari Pak Asmul ya. Sudah dapat nih kebijakan-kebijakan yang diberikan dari DPRD Kota Bandung. Semoga kita bisa resapi untuk wargi Bandung dan memperlancar semuanya. Terima kasih Pak Asmul sudah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Terima kasih juga. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kota kita. Baik, kalau begitu wargi Bandung kita akan pamit terlebih dahulu ya. Saksikan kembali episode berikutnya bersama DPRD Kota Bandung di Bandung Berdialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.